kita akan bercerita tentang konten. Nah, episode-episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa pembuatan konten itu sangat menarik dan sangat simple ketika seseorang itu berniat untuk membuat sebuah konten. Tapi kenapa orang-orang itu sulit membuat konten? Karena belum terbiasa membuatnya. Nah, di tahapan awal kita membuat konten, berani mulai, berani ngomong. Yang kedua, kita harus ngomong apa saja. Dan yang ketiga adalah durasi yang kita omongkan. Yang keempat adalah materi yang kita sampaikan. Nah, di tahap ini kita belajar tentang penyampaian apa yang ingin kita sampaikan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu ya bahwa ada orang-orang yang membuat konten dengan konten yang sangat bagus tapi view-nya sedikit. Ada orang-orang yang membuat konten tidak bagus, view-nya banyak. Nah, ini tidak bisa kita salahkan tentang penyampaian berarti. Jadi penyampaian itu bonus terhadap diri kita dan untuk orang lain. Nah, ada hal-hal yang menarik ketika konten kreator ini membuat konten yang tidak bisa ditebak ya. Terkadang ada yang saya lihat di konten bagus gitu tapi nggak ada banyak penonton. Ada yang tidak bagus tetapi yang nonton banyak. Ya, ada yang natural tidak ada edit-edit tapi yang nonton banyak gitu. Ada yang edit setiap gerak-gerik edit tapi yang lihat nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa selain dari kapasitas atau materi yang kita sampaikan, ini juga bisa FYP, bisa viral, bisa dilihat orang banyak tanpa editing, itu juga bisa gitu. Ini tergantung nanti algoritma YouTube itu bagaimana. Makanya target kita adalah sesering mungkin kita membuat konten, sesering mungkin kita membuat video-video episode 1 ke episode selanjutnya untuk kita upload ke sosial media, khususnya kita bermain di YouTube. Lah, untuk yang nonton berapakah itu 1, 5, 10, 100, 1000, bahkan kurang dari itu ya kita tetap harus jalan. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah konten yang dari awal kita niatkan ya kita harus membuat gitu. Jadi nggak usah lihat hal-hal yang seperti itu. Ini yang saya rasakan. Nah, ini di konten-konten awal yang belum lagi banyak orang lihat, ini kesempatan kita untuk belajar membuat sebuah konten dengan durasi ya kita harus belajar ngomong ya minimal kalau sudah lancar 10 menit pertama. Di 10 menit nanti kita akan ngomong apa saja yang pembahasan konten yang kita jalani, kemudian kita melihat suasana yang ada di sekitar kita jelaskan. Nah, seperti itulah penjelasan-penjelasan yang ada dari konten kita. Nah, teman-teman semua, bahwa ada hal-hal yang mungkin menarik ya ketika kita membuat sebuah konten yang tidak kita duga, karena seperti ini. Ada misalnya waktu tertentu kita membuat konten itu ya tidak sempat. Kemudian ada lagi ketika kita membuat sebuah konten ada aja halangannya ketika misalnya ada acara. Ada lagi ketika kita membuat konten itu ada misalnya hal-hal yang tak terduga dalam keseharian kita. Entah kita dipanggil orang lain, entah kita membantu orang lain, entah ada jadwal lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Kalau saya membuat ya kita harus membuat episode di video-video yang mau kita pelajari, yang kita ngomong. Ini ada beberapa episode. Jadi sehari misalnya target kita 1 video setiap harinya, ya kita harus membuat minimal 2 video 1 hari, yang mana satunya kita cadangkan untuk besok. Ya kita jaga-jaga misalnya besok tidak bisa upload video. Kalau tidak seperti itu, ini akan susah, akan sulit ya, akan sulit konsistenan kita itu. Karena apa? Kalau misalnya setiap hari buat 1, besok lagi buat 1, ya kalau misalnya dari 1 hari itu adalah waktu yang luang bagi kita. Tapi kalau menjadi pertanyaannya, kalau misalnya coba apakah itu akan menjadi peluang terus bagi kita? Apakah waktu kita akan luang terus gitu ya? Tentunya tidak. Nah, maka dari itu kalau kita sudah mengetahui ketidakpastian setiap hari di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah membuat beberapa konten untuk hari-hari berikutnya. Entah itu 1 konten, 2 konten, misalnya setiap
harinya satu video, ya kita misalnya dari pemula lah, misalnya 1 minggu 2 video, berarti harus dibuat 2 video atau 3 video di upload, yang satunya untuk minggu depannya. Nanti begitu terus, nanti misalnya sampai ke setiap hari 1 video, maka 1 hari itu harus membuat minimal 2 video, yang mana 1 video diupload untuk besok buat juga 2, yang mana satunya diupload untuk besoknya lagi, seperti itu terus kan, otomatis itu ada nambah. Nah, seumpama nanti sudah numpuk dan kita bisa konsisten dan tidak ada halangan-halangan, maka kan numpuk itu video kita untuk selanjutnya, itu udah ada banyak video-video kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengkoreksi dan kita bisa mempelajari video-video, dan kita bisa mempunyai waktu lebih luang, lebih leluasa untuk membuat sebuah konten. Jadi tidak ada keterikatan waktu dan juga tidak ada keterbatasan waktu ketika kita membuat sebuah konten. Terkadang karena gini, saya merasakan bahwa membuat konten yang secara dada itu kadang ya waktunya sudah mepet, malam kan nggak mungkin kita ngupload kadang ya. Kadang kan kalau malam ya nggak ada rekomendasi upload malam lah, kalau misalnya jam 9 ke atas kan orang banyak tidur. Nah, biasanya kita upload pagi, siang, atau malam ya, di antara jam-jam tersebut. Nah, ketika kita membuat konten-konten tersebut, biasanya kan kita molor atau ada acara, akhirnya kita membuatnya sore atau malam. Belum lagi misalnya yang teman-teman edit. Kalau saya untuk episode-episode dari awal ini tidak ada saya edit ya. Tidak begitu saya edit. Bahkan banyak yang diedit 1-2 itu pun nggak seberapa saya edit, karena kita akan melihat, akan belajar cara kita ngomong, cara kita menyampaikan, cara kita untuk menyampaikan materi atau pengalaman kita, apa yang telah saya pelajari itu saya sampaikan, dan ini real gitu, tidak ada mau dicepatkan atau dilambatkan, gaya bicaranya mau diubah. Kemudian kan biasanya kalau diedit itu bisa dicepatkan atau dilambatkan. Nah, kita untuk awal-awal seperti saya seorang pemula ini akan melihat bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara saya menjelaskan, dan durasi kecepatan saya menjelaskan itu seperti apa, caranya seperti itu. Maka kalau sudah diedit kan sudah bisa dicepatkan, kan bisa dibuat-buat, maka ya kita tidak bisa gitu melihat kapasitas kita sendiri. Maka jangan, kita natural dulu, natural, ini yang saya rasakan seperti itu setiap harinya. Jadi membuat beberapa konten setiap harinya, jangan menunda-nunda, itu yang paling terpenting. Misalnya gini teman-teman, ini kalau pengalaman saya, karena di sini kita juga berbagi pengalaman sebagai orang yang pemula tetapi akan berusaha untuk konsisten gitu. Nah, jangan pernah menunda, karena menunda itu suatu hal yang jelas-jelas gagal gitu. Yang jelas-jelas gagal dalam arti ya ketika kita menunda pada hari itu, ya hari itu sudah terbuang gitu, dan kita tidak bisa mengembalikan waktu ke hari itu, karena ya waktu itu tidak ada yang bisa mengulang, waktu terus berlanjut gitu. Kalau misalnya kita Selasa, nundanya Selasa, ya kita bisa di hari Rabu. Ya kalau misalnya mau kembali ke Selasa lagi, ya harusnya Selasa depan itu sudah ganti waktu, ganti jam, ganti tanggal. Tidak bisa kita kembali ke hari-hari itu lagi. Nah, untuk teman-teman, sebuah kekonsistenan dalam membuat konten itu ternyata sangat penting. Nah, yang saya sampaikan di awal-awal video bahwa untuk menciptakan sebuah konsisten itu ada yang namanya keterpaksaan, memaksakan diri untuk membuat sebuah kebiasaan setiap harinya. Kalau misalnya targetnya pagi, misalnya pagi ya jam 9 kita membuat konten beberapa episode atau 1 video lah yang telah kita pelajari, kita sudah mendapatkan ilmu baru terus kita sampaikan. Nah, di waktu pagi itu jam 8 atau 9 ya kita harus membuat di waktu itu. Apapun misalnya ada rencana lain, ya kita gagalkan dulu, kecuali hal-hal yang memang mendesak. Contoh ketika harus bertemu dengan orang tua, diminta orang tua, atau hal-hal yang mendadak lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau misalnya hal-hal biasa kayak ngopi dan sebagainya biasa, ya kita harus menyisihkan dulu waktu kita membuat konten sebelum kita pergi untuk beraktivitas yang lain. Nah, seperti
Nah, seperti teman-teman untuk kegiatan-kegiatan kita setiap hari, semoga kita bisa membuat sebuah konten-konten yang menarik dan kita bisa konsisten setiap harinya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.